yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura la yahdi ilan nari wa innar rajula la yukdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Ya. Jadi Nabi berkata kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu dapat memberi jalan menuju surga. Wa innar rajula la yasduqu. Dan sesungguhnya seorang yang sungguh ia itu berbuat jujur hatta yuktaba indallahi, sehingga ia ditulis, dicatat di sisi Allah siddiqan, sebagai orang yang jujur. Ya, kan? Jadi Nabi bersabda kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu membawa kepada surga. Benarlah ya. Ya. Memang betullah orang kalau berbuat jujur akan membawa kebaikan. Mandum kebaikan akan diberi oleh Allah untuknya ya. Dia berdagang jujur, maka dagangannya laku. Dia menjadi pemimpin jujur, maka pemimpinnya diridai Allah, menjadi orang yang paling dihormati. Dia menjadi seorang pejabat jujur, maka apa yang dijabatinya itu akan menjadi kesuksesan bagi dirinya. Dia seorang ulama jujur, maka ilmu-ilmu yang ada pada diri seorang ulama itu menjadi keberkahan dirinya. Maka siapapun yang berbuat jujur, kata Nabi, akan diberikan kebaikan untuk dirinya. Dan ketika kebaikan itu ada pada dirinya dan ada pada orang yang di sekelilingnya, hingga kelak ia mati pun dia tetap dianggap menjadi orang baik. Nah, ini perlu kita amalkan. Maka oleh karena itu, kalau hidup berbuat jujur sehingga Allah beri pada kitanya kebaikan, dan hingga pun kelak musuh diri kitanya kahanale, tetap kitanya dianggap oleh tiada orang atau kelompok orang atau keluarga kitanya atau masyarakat kitanya atau orang kampung kitanya sebagai orang God. Sehingga hanale kitanya tetap dianggap sebagai orang God. Nyan bak katanya nunggu puka singa mah katanya mati dalam keadaan urang keun katanya urang God atau urang apa. Yang je masalah mana nunggu katanya ka mati dari mulai hidup ke hana God dah jumpa masyarakat sehingga mati tetap mana God. Pu masalah nunggu masalah ni urang tidak ada yang nunggu. Ka mati tidak ada yang. Ya. Maksud na ti rong ba meninggal. Hai urang hana God. Nya doa je orang masyarakat. Kamu lebih kot mati tu baik nali je hino. Dia tanya mengharap taat mati na doa nyo hana kan doa itu nak ada lemu. Tapi andai kita jadi orang baik, orang senang, orang bahagia, merasa nyaman dengan kita, itu menjadi hal yang terbaik untuk kita. Saat hidup pun kita baik, saat mati pun baik. Sehingga
Kalau orang baik wafat, orang baik mati, doa itu terus mengalir. Ini yang perlu. Doa itu perlu. Maka ada satu riwayat, saya lupa entah kata Nabi kayak bukan kata Nabi, kata sebagian ulama itu. Katanya itu orang-orang di kubur itu, kalau ditawarkan emas satu gunung, mereka nggak akan mengambilnya. Mereka lebih memilih doa dari saudara-saudaranya. Kenapa? Karena doa itu bisa meringankan azab kubur. Kalau tidak demikian, untuk apa Nabi mengajari kita masuk ke kuburan harus berdoa? Ya. Assalamualaikum ya ahlad darul qaumul mu'minin, ya ahlal kubur, inna insyaallah bihikum lahiqun, wa nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kan doa gitu ya. Kan Nabi mengajarkan gitu. Itu bentuk doa yang diajarkan Nabi untuk kita saat datang ke kubur. Bukti bahwa orang dalam kubur pun harus didoakan, sebab walaupun amalnya sudah terputus, tapi dengan doa saudaranya bisa meringankan azab kubur. Nah, nyo perlu. Makanya baik telah ada yang mentang naumu. Baik je ke penyakit kampung. Nyo je kiban cara tiap kita nyo hanali tengok. Dia urang tengok-tengok dia padahal umur, padahal kita nyo akan mati tu 20 tahun, 20 tahun yang lalu, 20 tahun mentang tengok kita. Ya, kawan aku. Nah, maka ini dari Nabi penting sekali. Kalau ingin kamu dianggap menjadi orang baik, gimana caranya? Berbuatlah jujur. Jujurlah sejujurnya. Ya, gitu ya. Insyaallah. Kemudian orang yang berbuat jujur itu, kata Nabi, yuktaba indallahi siddiqan. Di sisi Allah, Allah tulis namanya menjadi orang yang jujur. Artinya, ada panggilan yang Allah khususkan kita nanti saat kita dipanggil dengan siddiqan. Siddiqan, wahai orang-orang yang jujur, sini. Jadi God, panggilan kitanya dari Allah, God itu. Nya kan malai dia yang tengok marami-rami kita yang mumpui tengok liku Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah panggil hai orang pembohong, malu kita. Tapi insyaAllah kalau kita jadi orang jujur dipanggil siddiqan. Sini seorang siddiq. Sahabat Nabi yang betul-betul diberi gelar seorang yang jujur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nya naurun tu man yang lain nak jujur bu, jujur ci. Nah, tapi pekan Abu Bakar disebut As-Siddiq. Sahabat lain pekan dengan sebut. Ya, ini pertanyaannya. Betul. Baik narjana ya begah sahabat lain hana jujur aku, maka dia hana ibu. Kan mana jawaban? Hai Ali bin Abi Thalib orang jujur, mendung sahabat Nabi jujur. Cuman kenapa hanya Abu Bakar saja diberi gelar asid? Nah, betul. Ya, ini pertanyaan mungkin enggak? Semua sahabat itu jujur. Yang mana yang disebut jujur? Yang sahabat mana? Yang sahabat kata sebagian ulama ada sekitar 2000 orang. Berapa jumlah sahabat itu? 2000 orang lebih yang memang sahabat betul-betul. Nah, semuanya jujur. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq diberi As-Siddiq? Karena beliau orang pertama yang membenarkan kepulangan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Waktu itu belum ada yang lain. Walaupun dodo dengar oleh yang lain diperbenarkan sih. Tapi sebab As-Siddiqnya Abu Bakar itu dinilai saat orang pertama kali mengakui Isra Mi'raj Nabi. Andai matanya nadwaro dengan Ali bin Abi Thalib, maka Ali diberi gelar juga As-Siddiq. Satu. Yang kedua,
yang berani melawan hinaan-hinaan orang ketika tak percaya kepada Nabi Isra Mi'raj, yang pertama beliau bawa Nabi dari Isra Mi'raj ke tenak le Abu Lahab inan, Abu Jahal inan. Yang lawan beliau. Yang lain lawan juga, tapi orang yang pertama melawan saat itu Abu Bakar. Makanya disebut As-Siddiq. Ya, maka oleh karena itu teman jamaah dirahmati Allah, marilah sama-sama kita yang mendum lah. Kau berarti lain kata membuatnya kau jujur, mendum itu. Kita harus berbuat jujur, sebab jujur akan membawa kebaikan. Satu. Kemudian kata Nabi, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kata Nabi, dan sesungguhnya kebohongan itu akan membawa kepada kejahatan, keburukan. Wa innal fujura, dan sesungguhnya keburukan itu akan membawa kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu, dan sesungguhnya seseorang yang sungguh ia itu berbuat kebohongan, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga Allah menuliskan di sisinya orang itu sebagai orang yang berbohong. Jina tak balik. Kata Nabi, kamu kalau berbohong akan membawa kepada keburukan, dan keburukan itu akan membawa kamu ke dalam neraka. Dan seseorang yang berbuat kebohongan, maka kelak dia di sisi Allah ditulis sebagai orang bohong. Ayo kita mau buktikan bahasa Nabi. Memang Nabi dia mandum bahasa, mandum lisan yang kepetruk oleh beliau langsung, yang mandum hal-hal yang benar. Ya, tadi kata Nabi apa? Bahawa kebohongan membawa keburukan. Okey. Berapa orang di negara kita ini yang telah berbuat bohong sehingga terjadi keburukan di mana-mana. Mulai dari duit tak jujur, ya, sehingga mengimbas kepada keburukan. Apa keburukan? Ekonomi rusak, ekonomi hancur, beras naik, cabai naik, minyak naik. Ulah siapa? Ulah orang-orang yang berbohong. Betul ya? Nah, betul? Bahasa Nabi jelas dah kan? Sesungguhnya yang berbuat bohong itu akan membawa keburukan. Dah. Begitu juga kadang-kadang di negara kita ini berpolitiknya tidak jujur. Berbohong demi rakyat, untuk dari rakyat pulang ke makin. Dari rakyat untuk rakyat. Betul kalimatnya, tapi dia berbohong. Dari rakyat betul, enggak kembali kepada rakyat, itu yang lebih betul. Dari rakyat kepada Johor juga. Ada rakyat kepada pada nado. Kata Nabi itu berbohong. Dampak buruknya apa? Rakyat marah, rakyat kesal, emosi naik, sehingga pejabat dilawan, pemimpinnya dilawan. Itu keburukan yang terjadi akibat kebohongan tadi. Politik, ekonomi, demikian juga agama ini di negara kita ini. Banyak oknum-oknum yang pakai peci, surban dan seterusnya berbohong atas nama agama. Kata Nabi, setiap yang berbohong akan membawa keburukan. Oknum bermain, timbullah keburukan. Apa imbas keburukannya?
rakyat mulai tidak percaya lagi kepada ulama, bahkan tidak percaya lagi kepada habaib, para habib, para sayyid. Lebih parahnya enggak percaya lagi dengan Quran. Nah, coba siapa atau di mana atau di sisi manakah di Indonesia ini orang yang pernah berbuat jujur sehingga membawa suatu kebaikan? Siapa orangnya? Sulit cari. Itu bagaikan mencari pasir di tengah padang pasir. Mencari satu pasir di tengah padang pasir. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai simbol kejujuran, ekonomi beliau tidak pernah berbohong. Nabi bilang, "Drone menyemekat hanjit lagi yang kiban hanjit lagi yang Nabi, hanjit apa lebih? Ada yang ka saudara-saudara 20 rupiah. Baik hingga watena tak iklan 20 rupiah, watena blok ka 20 rupiah hanjit." Nabi jujur. Sehingga ekonomi Rasulullah stabil sampai hari ini. Move on kan? Orang hanya memuji Nabi, tapi tidak pernah ikut Nabi. Maulid ke pokok, dah laju maulid. Tapi maulid pun tak seremonial sahaja. Tengok apa ni dalam tubuh mana, temelu mana, pokoknya maulid malam. ini PR kita bersama ni. Kalau kita mau bandingkan ekonomi Indonesia dengan ekonomi Rasulullah, jauh sekali. Tapi duitnya lebih banyak di sini daripada dari masa Rasulullah. Mana lebih banyak duit? Kekayaan Indonesia itu kalau diungkap semuanya, dikelola dengan manajemen yang bagus, itu bisa membeli negara lain. Kekayaan kita itu melebihi segalanya. Rasulullah orang jujur ketika berekonomi, truk orangnya di kita yang wajib pakai. Dulu itu ada hadis riwayat Imam Muslim. Nabi pakai emas, beli kambing harga 1 dinar. Nyo kan? Tunggu, kita tak buka analogi. Nabi orang jujur atau bukan dalam ekonomi? Dan tadi jawab haji, orang jujur. Okey, kita buktikan. Rasulullah ketika kena belau kambing, beliau nak belau kambing nunggu dengan peng dinar tina takai. Tina peng dinar Nabi meh. Ketika Nabi kena belau peng dinarnya untuk belau kambingnya dengan peng dinar, harga matanya tina dinar tabuh kambing. Mata Nabi ketika jauh tak terbaik perutun yang lalu. Kanya kan? Kau. Dino andai Nabi matang hudip mak mathayo, tajak bak Rasulullah talake Nabi dum lake sini peng drone yang dro kambing orangnya. Andai Nabi matang na. Sehingga Nabi gijuk lah peng Rasulullah ya, watai blo kambing orangnya. Nah, nyacok. Kau. Peng Nabi yang nunggu ketika kena tak tukar bak pun ni money changer ya. Gedubit per juta 700 sekian. Ngon peng Nabi yang uronya terbaik per tahun yang lalu tak tukar money changer ronyo, mentajik tak belum kami. Mantap kan? Peng Nabi yang tina yang Nabi belum kami uronya, tak tukar uronya, mantang jit tak belum kami uronya. Peng Indonesia pada tahun kurang belah 70 belau kambing lerbe rupiah. Belum kata leh 20 rupiah, leh 10 rupiah, leh rupiah. Tahun kurang belah 70. Jino andai orang yang hudip bak tahun kurang belah 70 hudip lembab mazhanya dapat tak pakai peng urungan, tak tukar bak money changer, tak belau kambing betul. Hah? Mufum betul kan? Dengan peng Nabi yang jarak dia serba peratus tu tak tukar money changer, betul je belau kambing.
Dengan peng Indonesia yang uronya tanggap dulu lah 20 rupiah uronya tahun kurang belah 20. Jeblo kami. Tapi hanya belah kami dengan peng yang 20 rupiah penuh. Ada orang. Nah, pertanyaannya, kok bisa gitu? Tahun kurang belah 20 mantan uronya 2 rupiah wali pun penuh. Penuh jarak tu. Kurang peluh. Nah, 20 80 kurang 2 rupiah. Dah bukan laju lah 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu, peng urang yang 40 tahun yang lalu belah kami, dah belah orang kami, hanjulih. Tapi Nabi kau 40 tahun ku, terbe pertok tahun. Tak pakai peng Nabi, mentunjuk belah kami. Apa penyebabnya? Simple saja. Jawabannya, karena kita tidak jujur. Nabi orang jujur. Sebab di kita yang hana jujur terjadi inflasi. Tengku, lu jok peng gerak ni hak belonyo. Dah kan cok peng lu. Contoh. Lu tolong tiap lo aqua atau i lagi yang rupa dua kotak. Bukan haju peng padu 20 rupiah. Dah nak cok peng lu 20 rupiah. Hak dron kan nah. Nyo adat kita nyo. Yang kamu lah hana jujur ni. Harga 20 rupiah, berarti 15 rupiah tambah kotak. Kau ni? Berarti 20 kotak 20 rupiah. Menyumenan tiban cara dalam tambah kotak beg 15. Kelun berarti 2 rupiah. Jangan dah jujur eh. Tadi aju bak toko, bang, kiban. Jelah. Pulah. Ai nyo lu ni yu lo le kuan ni. Tambah kotak i 15 rupiah. Kiban, tak bagi duan. Leblah rubai, don terbai. Cuman tu waktu tulis bak bot 15. Kemana aku? Yang mana? Kakak? Jadi mulai darinya kahana jujur sehingga masyarakat menganggap yang lagi rupa biasa. Karena sudah biasa keburukan terjadi. Ekonomi kita di Indonesia rupiah terjadi inflasi paduk dengan inflasi 16 lebih peratus 50 sekian. Masa Soeharto tahun kurang dalam BJHBA 16 lebih 800 drop Indonesia sebab dia awak korupsi. You know 16 lebih peratus 50 paduk tu untuk menuju 800. Kata 50 tu munyo jadeh lam leler tu 50 tu kan jadeh lam ni kita krisis moneter. Dan krisis moneter kalinya akan lagi orangnya BJPB hana orang lagi konyan le no. Andai mentang na anak BJPB lagi konyan mentangnya hana harapan. Bayangkan tunggu 18 rupiah 16 800 masa Soeharto. Gejak BJ Habibie 6 rupiah tabuh dolar. Aci bayangkan kiban pula lagunya. Tabuh dolar Soeharto masalahnya 16 rupiah 800. Waktu gejak ke presiden BJ Habibie 6 rupiah. Yang humlah yang sehingga orang asing mulai aduh ini enggak bisa nih. Kita kalau ada BJ Habibie enggak bisa main Indonesia. Maka dibuat isu-isu politik. Dan hana salah orang luar aja kena salah dia pakon terima orang luar gitu. Ayo. Nyo panjang tak cerita ni. Yang kena lentuan sampaikan Pak Roni, kejujuran itu penting. Ini bukan main-main. Kalau pejabatnya jujur, politiknya bagus. Kalau presidennya jujur, ekonominya bagus. Kalau pemimpin kita jujur, rakyatnya tidak menderita. Kalau pemimpinnya jujur, rakyatnya insya Allah kaya. Kalau pemimpinnya jujur, insya Allah hanali model oknum polisi, oknum tentara, oknum menu-menu oknum. Habis. Maka abang-abang kami yang sudah jadi pejabat, nggak usah lagi buang-buang duit untuk studi banding ke Amerika, Australia. Ambilkan Quran, taruh di atas meja, baca, amal, habis.
tadi banding satu orang pejabat bisa ratusan miliar. Al-Quran berapa satu? Ada buah-buah Quran. Lebih rupiah. Taruh baca. Kau menang-menang ajulah. Jadi jamaah dirahmati Allah, karena sudah Isya, waktu kita sudah habis. Maka satu hadis ini sudah cukuplah menggambarkan kalau ingin menjadi orang sukses, berbuatlah jujur sejujurnya. Kalau ingin membuat negara ini hancur sehancur-hancurnya, silahkan berbuatlah bohong sebesar-besarnya. Nah, silahkan. Ya, la ikraha fiddin. Allah tidak akan paksa kamu dalam agama. Ya. Kajilah terus kadang ini. Ya, nak pertanyaan aku. Ana, kajilah terus ini sebab dun malamnya nak ceramah Maulid. Baiklah, insyaallah sekian dulu pengajian kita, dan alhamdulillah besok kita sudah masuk hari pertama Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi rakan-rakan, teman-teman semuanya, selamat merayakan hari besar Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid merupakan ranah kita untuk bersilaturahim, untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai saja. Wallahu a'lam bissawab.